Saya akan cepat supaya nanti kita waktu tanya jawab juga tidak terlalu larut. Nah ini, Lumen Gentium 53. Perawan Maria diakui dan dihormati sungguh sebagai Bunda Allah dan Bunda Penebus. Ini kira-kira tadi kan aneh ya, melahirkan mengandung tanpa perawan. Manusia tapi kok tidak ada dosa. Itu kan aneh semua. Kalau ini aneh nggak? Bunda Allah itu aneh nggak? Kok Allah punya bunda? Yesus itu Allah atau bukan? Allah siapa? Allah Putra. Ya, maka Maria Bunda Allah karena dia mengandung dan melahirkan Yesus. Maka perlu spesifik, Bunda Allah yang dimaksud adalah Allah Putra, bukan Allah Tritunggal. Ya nggak bisa ya. Manusia mengandung Allah Tritunggal nggak bisa. Tapi mengandung Allah Putra karena yang menjadi manusia bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus, tapi Allah Putra. Maka spesifik. Maria disebut Bunda Allah karena dia mengandung dan melahirkan Allah Putra. Maka dia layak disebut Bunda Allah. Pertanyaan saya, yang dikandung itu kan Yesus, yang disebut Kristus. Kenapa nggak disebut Bunda Kristus, tapi Bunda Allah? Kenapa kita nggak disebut Bunda Kristus aja, lebih aman ya kan? Nah, itu. Maka gelar Maria Bunda Allah itu sudah lama, bahkan di abad-abad pertama sudah ada. Tetapi nanti kita akan lihat di abad kelima ada satu uskup yang mempertanyakan itu, namanya uskup Nestorius. Ada sih namanya Nestorius? Ada. Karena dia bukan santo. Jadi pasti nggak ada yang dibaptis dengan nama Santo Nestorius, nggak ada. Nestorius itu mempertanyakan, hei kalian itu nggak tahu Maria itu bukan Bunda Allah. Masa Maria mengandung Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Enggak, lebih tepatnya Bunda Kristus. Bingung kan sekarang? Nggak bingung ya? Wah, imanku seperti batu karang satu Petrus, tak tergoyahkan. Tapi Nestorius kemudian menggoncangkan keuskupan Konstantinopel, keuskupan Alexandria, karena dia mempertentangkan antara Kristus dan Allah Putra. Jadi, maka kita akan melihat bagaimana gereja tetap menjaga Maria Bunda Allah dan tidak digantikan dengan Bunda Kristus karena alasan itu. Oke, lanjut. Dogma Maria Bunda Allah menjadi akar dari dogma lainnya. Ini dogma yang paling penting, Bunda Allah. Karena ini menjadi akar untuk dogma lainnya. Walaupun yang bukan yang paling tua, tapi yang menjadi yang paling penting. Karena yang namanya kebenaran iman itu seperti apa ya? Ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Misalnya keuskupan Agung Jakarta, ring 1-nya di katedral, ring 2-nya di Paskaris, ring 3-nya di Kampung Sawah, ring 4-nya di Kota Bumi sama di Cikarang. Itu ada ring-ringnya. Maka kebenaran iman kita ring 1-nya adalah Allah Tritunggal. Demikian juga dengan dogma Maria, ring 1-nya adalah Maria Bunda Allah. Itu yang paling penting. Dogma ini tidak dapat dilepaskan dari dogma kristologi Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, itu dia. Gereja mempertahankan gelar Bunda Allah karena mau menjaga kesatuan inkarnasi. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Maria disebut Theotokos, Bunda Allah dalam konsili Efesus. Tapi kita akan lihat sebelum konsili Efesus gelar Theotokos sudah ada. Jadi jauh sebelum konsili. Seperti yang kita lihat nanti, Bunda Maria disebut Bunda Allah bukan karena Maria melahirkan Allah, tapi karena Maria melahirkan Allah Putra. Lebih spesifik. Tapi Allah Putra kan tetap Allah. Oke, lanjut. Kita lihat sekarang dasar biblisnya dulu. Oke, dasar biblis. Oke, lanjut. Ini dia. Pemahaman kita akan Maria Bunda Allah ditentukan oleh misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 140 itu gak ada. Ayat 14. Karena gak ada ayat 140 gak ada. Tapi saya salah ketik tipe, harusnya pada kurung malah 0 gitu. Dalam misteri inkarnasi keilahian Allah Putra dihubungkan dengan kebundaan Maria. Karena dalam Galatia 4:45 dikatakan Santo Paulus, pada penggenapan waktu Kristus dilahirkan oleh seorang perempuan. Itu. Malaikat Gabriel berkata bahwa anak yang dilahirkan Maria disebut kudus, putra Allah lah.
Kalau Maria melahirkan seorang putra yang disebut putra Allah, maka dia juga layak disebut sebagai bunda Allah karena melahirkan Allah putra. Bahkan Elizabeth pun menyapa Maria sebagai bunda Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya Tuhan itu disebut Kyrios. Maka kita menyanyi Kyrie eleison, Tuhan kasihlah kami. Itu. Maka ini dasar biblisnya kenapa Maria disebut bunda Allah, karena melahirkan Allah putra. Bahkan manusia yaitu Elizabeth pun menyapa Maria sebagai bunda Tuhan, bunda yang ilahi. Lanjut. Sekarang kita lihat dogma atau tradisinya seperti apa. Oke, lanjut. Ignatius Antioquia, Yesus sungguh-sungguh dilahirkan oleh Maria. Berasal dari Allah, maka Allah Putra, tapi dilahirkan oleh Maria, maka Allah Putra yang menjadi manusia. Alexander, Uskup Alexandria, Tuhan kita Yesus Kristus sungguh menerima tubuh manusia dari Bunda Allah Maria. Sejak tahun 320 sudah ada gelar Bunda Allah. Pertama kali secara tertulis nampak dari homilinya Bapak Uskup Alexander dari Alexandria. Dia sudah menyebut Maria sebagai Theotokos sebelum konsili Efesus. Maka sudah ada kesadaran Maria itu adalah Bunda Allah, gelar yang begitu mulia. Lanjut. Nah, ini dia. Menjadi masalah ketika Nestorius, Uskup Konstantinopel itu berdebat dengan Cyril, Uskup dari Alexandria. Jadi Nestor bilang begini, gelar Bunda Allah itu gak cocok, karena yang dikandung oleh Maria itu bukan Allah Tritunggal, tetapi Allah Putra yang punya gelar Kristus. Maka lebih cocok disebut Bunda Kristus. Karena Nestorius itu berpikir bahwa dalam diri Yesus itu ada dua pribadi. Satu pribadi ilahi, Allah Putra. Yang kedua pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus itu adalah manusia dua kepribadian. Itu yang dipikirkan oleh Nestorius. Maka salah mengatakan Maria itu Bunda Allah tapi Bunda Kristus, karena dia tidak mengandung Allah tapi mengandung manusia Kristus. Maka cocok disebut Bunda Kristus. Tentu ini bahaya, karena apa? Karena dengan cara berpikir seperti ini, kita memandang Yesus itu sebagai manusia dengan dua pribadi. Salah. Iya, pribadi ganda. Split personality. Nah, itu Nestor. Maka kita sekarang lihat pentingnya menjaga gelar Bunda Allah, karena yang dikandung Maria adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Maka muncullah ajaran yang akan nanti menjadi terkenal melalui Santo Leo Agung di Konsili Efesus yang mengatakan bahwa Yesus itu satu pribadi tapi dua hakikat. Gitu. Pribadinya adalah pribadi ilahi, maka disebut Bunda Allah. Karena yang dikandung itu adalah pribadi ilahi, yaitu pribadi Allah Putra. Dengan dua hakikat, yaitu hakikat manusia dan hakikat Allah. Hakikat manusia lengkap dengan jiwa raga manusia, pikiran manusia. Hakikat Allah juga lengkap dengan pikiran ilahi dan juga situasi kondisi ilahi. Tapi satu pribadi, hanya ada satu pelaksana, yaitu pribadi Yesus Kristus yang ilahi. Itu. Maka kita tahu kenapa Bunda Allah dipertahankan, untuk mempertahankan ajaran yang dieksplisitkan oleh Santo Leo Agung. Dalam diri Yesus Kristus ada dua hakikat dalam satu pribadi. Karena pribadi itu adalah yang melaksanakan, itu yang menyatukan dua hakikat itu. Dan sifat pribadi ini adalah ilahi. Maka Yesus itu Maria disebut Bunda Allah karena pribadi yang dia kandung itu bersifat ilahi. Oke, lanjut. Maka apa inspirasi untuk kita sebagai orang Katolik? Ya, lanjut. Jawabannya Bunda Maria untuk menjadi Bunda Allah membuka jalan kepada kita untuk tetap percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Bahwa Allah campur tangan dalam hidup kita seperti Allah campur tangan dalam hidup Maria. Karena di zaman sekarang agak susah mencari campur tangan Allah dalam hidup kita.
Tapi dengan melihat Maria sebagai Bunda Allah, kita percaya bahwa Allah masih campur tangan dalam hidup kita, masih intervensi juga seolah-olah ketika dia tidak intervensi. Saya punya teman pendeta, karena saya itu begini-begini dosen. Percaya. Karena botaknya ya. Enggak lah. Salah suku rasen anatomi. Jadi teman-teman saya KPKS semua itu. Jadi saya dosen STF Biarkara. Sebelum pandemi, saya itu diundang ke mengajar juga teologi di Sekolah Tinggi Teologi Proklamasi. Ada yang tahu di mana Sekolah Tinggi Teologi Proklamasi? Menteng. Proklamasi. Maka disebut STT Proklamasi. Itu adalah sekolah tinggi teologi paling tua di Indonesia. Didirikan oleh seorang zending dari Belanda namanya Hendrik Kramer tahun 1930-an. Hendrik Kramer punya visi nanti pendeta-pendeta yang lahir di sekolah tinggi teologi inilah pendeta-pendeta yang inkulturatif, yang mau dialog, karena Indonesia itu kurang. Maka ini sekolah calon pendeta. Lintas denominasi, ada HKBP, ada GBIB, ada GKJ, ada GKI, IKJ enggak ada. IKJ bukan denominasi. Nah, saya diundang di sana dan yang undang saya adalah seorang pendeta. Namanya Bapak Pendeta Simon Rahmadi. Punya istri namanya Ibu Nuni. Saya manggilnya Mbak Nuni. Kenapa saya diundang ngajar di situ? Gara-gara si istri. Istrinya suka nonton Oase Rohani Katolik. Dan saya kan tamu tetap di Oase Rohani Katolik. Dan tetap tamu. Aku nggak pernah jadi bintang tamu. Jadi saya tuh masuk Oase Rohani Katolik itu kalau ada promote mendadak tiba-tiba nggak bisa rekaman, saya dipanggil. Jadi saya itu dadakan. Dan Mbak Nuni itu kalau dengar renungan saya dia suka, karena kalau saya ngasih Oase Rohani Katolik, saya tidak hanya menjelaskan yang rohani, tapi juga sejarahnya, ya kan, background historisnya bagaimana, sekolahnya seperti apa, dan Mbak Nuni senang. Maka dia usul ke suaminya, Mas Simon, ajak ke berlomot ngajar di sekolah tinggi teologi. Penjelasannya bagus. Ya, jadi saya ngajar di STT karena ketaatan seorang suami pada istrinya. Tapi yang menarik bukan itu, yang menarik keluarga ini punya 2 anak, perempuan dua-duanya. Anaknya yang pertama jadi Katolik, namanya Freya. Dia sudah bekerja dan setiap kali ngaku dosa itu ke saya, karena saya dekat dengan keluarga ini. Tidak hanya itu, kalau ketemu Mbak Nuni, dia pakai kalung leontin gambar Bunda Maria. Saya mengundang keluarga ini lengkap, suami istri 2 anak perempuan untuk makan siang Paskah di Sungai Tinggi Cempaka Putih, tempat para frater. Saya undang mereka karena ini khusus, maka menu Paskah khusus yaitu daging babi. Enak, ya kan, khusus ada tamu spesial. Dan ketika kita doa membuka, para frater bisik-bisik, "Kamu itu pendeta atau bukan sih? Kok buat tanda salib?" Dan ketika saya mengajar di STT, itu kan dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam. Dipotong di jam 3 karena makan siang bareng dengan keluarga ini. Maka kalau saya makan siang jam 3, sebelum makan siang kita doa koronka. Ampun. Ini pendeta atau romo gitu kan ya. Koronka, buat tanda salib, pakai leontin Bunda Maria, dan mereka itu punya kebiasaan jam 6 pagi acara keluarga dengerin Oase Rohani Katolik. Dan kalau ada waktu mereka rosarium. Devosinya pada Bunda Maria luar biasa. Maka saya selalu diminta kalau ketemu saya, Pendeta Simon itu mau berkati rosario ini untuk sepupu saya, ini untuk murid saya, macam-macam. Seorang pendeta yang punya devosi begitu tinggi kepada Bunda Maria. Ketika saya tanya, kok tinggi Bapak Pendeta Simon pada Maria, kami yakini campur tangan doanya begitu besar untuk keluarga kami. Itu seorang pendeta Protestan dari GKI yang Calvin itu mah Katolik jauh banget. Calvin tidak percaya hostia menjadi tubuh Kristus, begitu jauh. Tapi pendetanya yang satu ini Calvin Katolik,
Karena merasakan sentuhan doa Bunda Maria dalam keluarga mereka itu luar biasa. Maka kalau kita devosinya nggak kuat, kalah sampai pendeta Calvin. Bahkan dia mengatakan begini, Romo, saya pribadi sebenarnya mau menjadi Katolik, tetapi bagi saya Katolik itu panggilan. Saya spiritualitasnya Katolik, tapi ternyata menjadi Katolik panggilan. Banyak orang yang menjadi Katolik nggak bisa. Maka Bapak Ibu yang sudah jadi Katolik di sini, syukuri itu. Jangan bangga jadi Katolik, bersyukur jadi Katolik. Itu anugerah. Amin. Amin. Aduh, kelamaan curhat. Oke, lanjut. Jadi saya hanya mau mengatakan Bunda Maria itu doanya luar biasa, sampai seorang Protestan pun mengalami campur tangan Allah berkat doa Bunda Maria. Maka devosinya begitu besar. Apa campur tangannya saya nggak boleh cerita. Kali ini curhatan antara saya dan mereka. Oke, yang terakhir, Maria diangkat ke surga jiwa raganya. Ini dogma paling baru tahun 1950. Dogma Maria diangkat ke surga dalam konstitusi apostolik Munificentissimus Deus 1 November 50. Saya bacakan. Kami menyatakan, memaklumkan dan menegaskan sebagai kebenaran yang diwahyukan, yang dikandung tanpa noda Bunda Allah perawan Maria setelah menuntaskan kesialannya di dunia, terangkat raga dan jiwanya ke dalam surga mulia. Oke, lanjut. Jadi dogma Maria diangkat ke surga tidak menyatakan apakah Maria itu meninggal apa enggak. Kita nggak tahu. Hanya dikatakan bahwa Maria entah setelah meninggal, entah tidak meninggal, jiwa raganya diangkat ke surga. Itu yang pasti. Jadi kita nggak tahu Maria meninggal apa enggak. Maka ada makam Maria di Getsemani, ada makam Maria di Efesus. Kita nggak bisa menolak atau mengiyakan karena kita memang nggak tahu meninggal atau tidak. Tetapi gereja menyatakan entah meninggal atau tidak, jiwa dan raganya Maria diangkat ke surga. Yang kedua, yang dinyatakan oleh dogmanya adalah relasi yang tak terpisahkan antara kenaikan ke surga, dikandung tanpa noda, hidupnya sebagai Bunda Allah, dan keperawanannya. Itu yang mau dinyatakan, bahwa Maria diangkat ke surga karena dia memang layak diangkat jiwa raganya, karena dia Bunda Allah. Karena badannya itu dijaga dari dosa asal tanpa noda, dan ya, karena dia total murni untuk Allah, terungkap dalam keperawanan fisiknya. Itu yang dijelaskan oleh dogma Maria diangkat ke surga, dikaitkan dengan kebenaran Maria lain. Oke, lanjut. Dasar iblisnya apa? Nah, ini dia, agak susah ya. Hanya ada satu yang pasti, yaitu dalam Wahyu 12 ayat 1, ketika dikatakan, inilah tanda seorang perempuan berselubung matahari diselamatkan dari terkaman naga. Begitu dia selesai melahirkan. Artinya Maria itu menang atas kuasa jahat, atas kuasa setan. Maka ada gambar Maria menginjak ular. Maka menarik, kalau kita, Bapak Ibu, ada yang pernah ngusir setan nggak? Eksorsis besar ada yang pernah melakukan nggak? Belum. Dalam mimpi? Belum, emang nggak boleh. Eksorsis besar itu hanya boleh dilakukan oleh imam yang diutus oleh Bapak Uskup. Kalau kita lihat doa-doa dalam eksorsis besar itu diawali dengan pujian kepada Allah, lalu ada litani Maha Kudus, dan ada kemudian Mazmur 91, yaitu walaupun naga akan kau injak, ular akan kau langkahi, namun kau tidak akan kena racun, ya kan? Ular dan naga akan kau langkahi, dan seterusnya. Itu Mazmur 91. Lalu ada doa-doa lainnya dan ditutup dengan Magnificat, Hidup Maria. Karena Maria lah yang menginjak kepala setan, kepala ular. Mengapa? Maria ambil bagian dalam pertempuran Yesus. Itu sebabnya mengapa Maria bisa mengalahkan setan. Itu udah ada dalam Kejadian 3:15. Maria adalah Hawa baru yang ambil bagian dalam pertarungan sang putra dan menang. Di mana Maria bisa ambil bagian dalam pertarungan Yesus? Kapan? Ketika Maria sejak awal ya, dia mengatakan dia mengandung, dia melahirkan. Ketika Maria melahirkan Yesus, menurut Injil Matius apa yang terjadi? Yesus mau dibunuh. Itu kan kuasa setan melalui Raja Herodes.
Akhirnya Yesus juga dibunuh ketika dewasa dan Maria ada di bawah paku salib Yesus. Maka Maria ambil bagian dalam pertarungan Yesus melawan kekuatan jahat. Maka kalau Yesus itu bertarung dengan jahat, wafat, bangkit dan menang, Maria yang ikut dalam pertarungan itu juga menang dan dibangkitkan dan diangkat jiwa raganya ke surga seperti Yesus. Maka pantas dong, karena Maria adalah pribadi yang satu-satunya pribadi manusia yang ambil bagian dalam kehidupan Yesus secara total. Dialah yang mengandung Yesus, dia yang melahirkan Yesus. Maka dia yang paling mengenal Yesus luar dalam. Tidak ada satupun manusia yang mengenal Yesus luar dalam selain Bunda Maria. Maka layaklah dia juga diangkat ke surga jiwa raganya seperti putranya. Oke, lanjut. Jejak tradisinya di mana? Oke. Ya, ini dia. Ada satu uskup namanya Epifanius, dia mengatakan begini, tidak ada petunjuk apakah Bunda Maria wafat atau tidak. Pun kalau Maria wafat, yaitu mati, ia mati dalam kemuliaan layaknya martir, dan tubuhnya yang telah melahirkan sang terang sungguh terberkati. Jadi kalau wafat, pasti wafatnya itu luar biasa, karena tubuhnya itu sudah bersatu dengan Allah Putra sendiri. Tetapi ia tetap hidup, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka walaupun nanti Maria itu kita nggak tahu, tapi walaupun dia wafat, pasti Allah membangkitkan. Dan kemudian diangkat jiwa raganya seperti Yesus putranya. Ini kesaksian tertulis dari Epifanius, uskup Salamis, dan itu menjadi salah satu saksi tradisi keyakinan Maria diangkat jiwa raganya. Lanjut. Nah ini, jadi diangkatnya Maria ke surga jiwa raga ternyata sudah dirayakan sejak abad keempat di Yerusalem. Ada perayaan Hari Maria Bunda Allah setiap 15 Agustus. Lalu mulai tahun 500-an, perayaan Maria Bunda Allah dipindahkan ke Getsemani di sebuah tempat yang diyakini jadi makam Maria. Maka sejak saat itulah perayaan Maria Bunda Allah berubah menjadi perayaan Dormition, artinya tertidurnya Maria. Lalu ketika perayaan itu dibawa ke mana? Ke Bizantium, perayaan tidurnya Maria berubah namanya menjadi perayaan diangkatnya Maria. Ini tradisi 15 Agustus Maria diangkat ke surga sudah dirayakan sejak tahun 300-an, 500-an. Jadi sudah sangat lama. Maka dogma ini berdasarkan tidak hanya kitab suci, tapi perayaan liturgi yang sudah dilakukan di Yerusalem. Lalu apa pesannya untuk kita Maria diangkat ke surga? Pesannya hanya satu, sabar. Jangan cepat-cepat pengen masuk surga. Seperti halnya Maria harus bersiarah dulu, Maria harus jatuh bangun dulu, Maria harus menderita melihat anaknya itu dibunuh secara keji. Demikian juga kita menanggung penderitaan dalam kesialan di dunia ini dengan sabar, karena kita tahu bahwa kalau kita betul-betul percaya dan menyatukan penderitaan kita dengan Yesus, kita juga punya nasib yang sama seperti Maria yang sudah menyatukan perjuangannya dengan Yesus juga, yaitu bangkit mulia, hidup bersama Allah di surga untuk selamanya. Itu pesan terakhir dari dogma ini. Dengan demikian 4 dogma selesai, lunas, tuntas. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tanya jawab. Kalau ada, kalau enggak jangan paksa, sehingga kita bisa pulang cepat. Terima kasih. Dan saya selesai. Oke, nama paroki. Nama saya Andrew. Dah ada sih kata. Oke. Ya, Begini Romo. Ya. Ada beberapa termin. Ini bagi saya pribadi agak membingungkan. Mungkin nggak dibahas di dalam keempat doktrin ini, dogma ini. Tapi misalnya mediatrix, Maria Mediatrix, lalu Maria Co-Redemptrix. Itu bagi saya nggak tahu, tapi bagi saya ini menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam suatu hal yang sulit dan seringkali menjadi titik tengkar pada saat misalnya berdialog dengan teman-teman yang atau saudara-saudara yang
beda denominasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sering juga saya menemukan dalam dialog-dialog itu, dialog-dialog yang saya alami dengan teman-teman atau saudara dari denominasi lain, mereka mengatakan begini, kalau begitu Bunda Maria itu sebenarnya surrogate mother. Jadi saya agak bingung jawabnya, surrogate mother gitu. Walaupun memang di Indonesia tidak diakui yang namanya surrogate mother. Tapi kan, ya kalau begitu, berarti Tuhan minjem rahimnya Bunda Maria untuk melahirkan Yesus gitu. Ini terus terang bagi saya agak membingungkan bagaimana menjawab itu. Lalu yang ketiga adalah Oke, lanjut. Apakah 1 Tesalonika 14 ayat 4 itu bisa dipakai untuk menjadi dasar Bunda Maria diangkat ke surga? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung aja ya. Oke, langsung. Terima kasih yang dulu. Mediatrix dan co-redemptrix itu sekarang kan tidak lagi dipakai sejak Paus Benedictus ke-16 karena bisa membingungkan umat, seolah-olah Maria sama Yesus saingan, siapa yang melakukan penebusan dan siapa menjadi pengantara. Maka co-redemptrix dan mediatrix itu Paus Benedictus mengatakan untuk tidak dipakai lagi dalam perbincangan kita supaya tidak mengacaukan itu. Tetapi sebenarnya pesan dari kedua gelar tadi sudah ada di keempat dogma ini, ya kan? Misalnya Maria diangkat ke surga karena apa? Dia ambil bagian dalam pertolongan Yesus melawan jahat. Itu kan seperti co-redemptrix sebenarnya, tapi tidak membingungkan. Dia ambil bagian, dia ikut perjuangan Yesus, itu ada dalam Maria diangkat ke surga, maka dia juga ambil bagian untuk melihat Yesus. Itu maka sudah tidak dipakai dua gelar ini. Yang kedua terkait dengan surrogate mother. Nah, ini bagaimana caranya? Tadi kita sudah mengatakan bahwa terjadinya kemanusiaan Yesus dalam rahim Maria itu tidak seperti terjadinya manusia-manusia lainnya, tetapi terjadinya seperti ciptaan kembali. Jadi di situ ya. Jadi bukan Allah menitipkan anak di rahim Maria, enggak, tapi seperti sebuah kisah penciptaan lagi. Alam semesta diperbaharui ketika Maria mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan. Bukan Allah menitipkan, tapi karya penciptaan dilakukan. Ada sebuah rewind, pengulangan. Bukan mengulang copy paste, tapi pembaruan sungguh. Karena apa? Dulu sabda menciptakan, sekarang sabda menjadi ciptaan. Korelatnya dengan kejadian. Yes, itu. Maka kita bisa menghindari sekarang konsep yang kurang tepat ya, bukan surrogate tapi kembalikan ke kitab Kejadian. Karena penggambaran dalam Injil Lukas kan itu ya, Roh Allah akan menaungi engkau, menaungi itu di atas. Itu seperti Roh Kudus melayang-layang di atas air. Maka Santo Lukas melalui Injilnya, khususnya kisah anak-anak, mengajak kita untuk memahami misteri inkarnasi dengan cara seperti itu, yaitu melihat kitab Kejadian. Itu sebabnya Paulus mengatakan inilah Adam baru, ciptaan baru. Begitu ya. Yes, jadi bukan surrogate tapi ciptaan. Dari nothingness menjadi Adam baru. Saya nggak tahu satu Tesalonika apa sih bunyinya. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, oke, ya itu. Itu terima kasih. Itu adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang bertanya ketika Paulus menulis surat itu, umat di Tesalonika itu lagi bingung. Paulus katanya Yesus akan datang sebentar lagi. Tapi bagaimana satu saudara-saudaranya yang dibaptis? Apakah juga akan dibangkitkan? Yang kedua, boleh nggak kami membaptis jenazah supaya nanti ikut dibangkitkan? Dan yang ketiga, siapa duluan yang dibangkitkan? Kami yang belum mati ini atau yang mati dulu yang dibangkitkan dan dibawa ke sana? Nah, itu pertanyaan. Maka Paulus menulis surat kepada Tesalonika dalam rangka menjawab pertanyaan eskatologis seperti itu. Maka itu dasarnya itu
Maka kurang kuat kalau untuk mengatakan Maria diangkat ke surga. Karena sasarannya adalah untuk menjelaskan nasib orang beriman di Tesalonika dan kita sekarang. Tapi untuk Maria rasa-rasanya tetap yang paling kuat itu wahyu tadi ya, seorang perempuan berselubungkan matahari, ditarik dari dragon, dari naga, dan kemudian disembunyikan di padang bukit. Dan nanti dia akan dengan 12 bintang di kepala dan kakinya menginjak ular. Nah, itu untuk kemuliaan Maria harus sudah mengalahkan dosa dan maut, dan juga tubuhnya pun dengan demikian juga sudah tubuh yang bebas dari dosa dan maut, yaitu tubuh yang mulia. Itu cocok waktu. Itu. Terima kasih Andrew. Yang kedua, Ayo. Bapak. Malam, Yes. saya Yosi dari Gereja Paskaris. Saya mau nanya mengenai pikiran saya gini. Waktu penciptaan Adam dan Hawa, itu kan tidak ada dosa asal. Hawanya itu kan tidak ada dosa asal. Jadi dengan kehendak bebas dia berbuat dosa, maka adalah dosa asal. Nah, saya berpikir apa Maria seperti Hawa yang baru gitu. Jadi bukannya Bunda Maria waktu dikandung oleh Santa Ana itu tanpa dosa asal, tidak. Kalau saya berpikir nih, kalau salah ya baguslah promo yang benar gitu. Jadi saya berpikir bahwa Maria ya seperti manusia biasa waktu dikandung sama Santa Ana, karena kan dari nafsu berdua, laki-laki dan perempuan. Nah, itu Maria gini. Nah, pada waktu apa Maria itu bebas dari dosa asal? Pada waktu dia menggunakan kehendak bebasnya. Saya berpikir begitu. Jadi waktu malaikat Gabriel nanya, nah ini terjadilah pada saat itulah, karena Allah yang Maha Kuasa. Pada saat itu dia suci. Karena apa? Pada saat dia bicara itu kan waktu sebelum-sebelumnya kan Yesus agak ada. Jadi dia bukan bunda Allah dong pada waktu sebelum-sebelumnya itu. Tapi pada waktu dia bunda Allah itu, pada waktu dia berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pada saat itulah, karena Allah yang Maha Kuasa, dia bisa aja menjadikan Bunda Maria itu bebas dari dosa asal segala macam. Pada saat itulah, karena apa? Pada saat itu Yesus ada di dalam rahim. Itu menurut pikiran saya, jadi saya pikir kalau memang dipersiapkan dari Allah, tidak ada yang main kehendak bebas kan. Allah itu kan menghendaki cinta manusia itu kepada Allah kan maunya kehendak bebas. Nah kita dikasih kehendak bebas supaya nggak paksaan gitu. Ya kalau udah dari awal disiapin paksaan dong, nggak ada kebebasan gitu. Apa benar apa salah ya? Allahu a'lam. Pak Yose, terima kasih Pak Yose. Saya curiga Pak Yose makan fatar ini. Bukan ya? Baik, terima kasih Pak Yose. Nah, iya, begini. Gereja itu menegaskan dalam dogma Maria dikandung tanpa noda, Immaculata, bahwa dia tanpa noda begitu ada dalam rahim Santa Ana. Itu ajaran gereja. Itu ajaran gereja. Jadi kita bisa punya opini yang berbeda-beda, tetapi gereja mengatakan sudah sejak dalam rahim Santa Ana, Maria dibebaskan, dilindungi dari dosa. Betul dikatakan? Itu kan dari nafsu Ana dan siapa suaminya Ana? Yoakim, ya kan? Betul. Dari nafsu juga. Tetapi kemahakuasaan Allah bisa melindungi Maria yang lahir dari nafsu laki-laki dan perempuan, itu dilindungi dari dosa asal dan juga dosa nafsu yang dilibatkan dalam lahir dikandungnya Maria oleh Santa Ana. Maka karya Allah itu sudah sejak awal. Tidak hanya ketika Maria mengatakan dia. Pesannya apa? Pesannya rahmat Allah walaupun memerlukan kehendak bebas manusia sekaligus melampaui. Contohnya adalah Agustinus. Agustinus itu kurang diberkati apa coba? Punya ibu namanya Santa Monica. Siapa anggota Santa Monica di sini? Santa Monica ada ya? Ada. Kalau duda-duda ada nggak? Santa siapa? Santo Yusuf mati dong.
Oh Santo ya? Gak ada ya, Santo Pemilu Muda gak ada? Itulah sombong udah nggak mau bersekutu, bilang sendiri. Nah, Santa Monica itu kurangnya apa coba? Dia berdoa, dia taat, tetapi Agustinus dalam kehendak bebasnya selalu mau menjauh dari Allah. Tetapi Allah, rahmat Allah melampaui kehendak bebas kita. Maka itu yang mau dikatakan bahwa kehendak bebas kita itu memang punya kelemahan, tetapi namanya rahmat Allah itu melampaui jawaban kita. Itu sebabnya mengapa kita punya tradisi baptis bayi di situ. Lagi pula kalau kita lihat para nabi menerima panggilan itu dikatakan sejak dalam kandungan engkau mengenal aku ya Tuhan, engkau membentuk aku dan engkau memanggil aku. Nabi Yeremia mengalami aku dipanggil menjadi nabi sejak dalam kandungan ibuku. Bukan ketika dia mengatakan ya aku mau jadi nabi, enggak, tapi itu adalah pengalaman orang-orang yang mendapatkan panggilan. Saya mendapatkan panggilan imam sejak dalam kandungan ibu. Enggak juga sih. Tapi panggilan imam saya sangat apa namanya awal ketika saya kelas 6 SD, waktu percintaan dengan panjang. Tapi itu kalau kita lihat kitab suci, mereka yang kemudian dipakai oleh Allah itu selalu mengembalikan sejak dalam kandungan. Aku dibentuk, aku dipanggil oleh Tuhan. Maka mau mengatakan ini bukan pilihanku, Allah sudah menyiapkan. Tergantung aku mau nggak ngikutin kehendak Allah itu. Maka kebebasan kita itu nanti bukan kebebasan kita yang menciptakan panggilan, tapi kebebasan kita itu menanggapi panggilan. Dia tahu nggak? Panggilannya sudah ada sejak awal. Lalu kita mau menanggapi ya atau tidak, gitu. Maka bukan kita yang menciptakan. Ketika aku mengatakan ya, panggilan muncul, enggak. Panggilan sudah ada. Tinggal kita mau mengatakan ya atau tidak. Sekali lagi itu sebuah misteri. Bagaimana kamu tahu? Nah itu kita nggak tahu. Tapi Allah sudah merencanakan sejak awal. Itu maka kebebasan Maria tidak hilang, walaupun sudah disiapkan sejak awal. Justru dengan mengatakan ya, kita malah makin yakin dengan iman Maria. Dalam kebebasannya dia mengatakan iya. Itu malah ada setannya. Maka Allah itu kalau memanggil itu selalu meminta kebebasan. Dalam kebebasan Yunus misalnya mau lari kan, tapi balik lagi itu. Maka kalau dipanggil itu nggak akan bisa lari kemana-mana. Itu. Sebaliknya kalau nggak dipanggil berjuang apapun juga ya bukan panggilannya. Gitu. Begitu Pak. Yang terakhir. Terima kasih Pak Yosi. Kok Bapak semua sih? Oh iya. Sabar dapat giliran. Oke. Terima kasih Romo. Yes. Yang susah Pak ya. Muridnya Romo. Kalau di kelas susah soalnya. Muridnya Romo jadi sengaja dikasih susah-susah. Ya, silakan. Dalam tadi dikatakan tentang Bunda Kristus itu oleh tokoh yang Nestorius atau siapa tadi? Nestorius. Kemudian gereja mengatakan bahwa yang benar itu Bunda Allah bukan Bunda Kristus. Yang ingin saya tanya ketika dua litani itu saya nyebut Bunda Kristus juga ada dalam dua litani. Dalam dua litani juga ada. Nah, kenapa itu dimasukkan dalam dua litani sementara dogma Bunda Kristus itu tidak dihubungkan? Itu saja dulu. Terima kasih. Enak tuh kan. Iya. Ada banyak. Terima kasih pertanyaannya. Menjadi salah kalau Bunda Kristus menggantikan Bunda Allah. Itu kan yang diharapan Nestorius. Nestorius mengatakan Bunda Allah kurang tepat, tidak tepat, ganti. Jangan Bunda Allah tapi Bunda Kristus. Nah, kalau Bunda Kristus tidak dipakai untuk menggantikan Bunda Allah, tidak apa-apa disebut. Oh. Itu tidak apa-apa. Jadi bukan masalah Bunda Kristus salah, tidak benar juga. Tidak salah bahwa Bunda mana itu Bunda Kristus. Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Itu juga kan? Itu nggak salah. Tetapi menjadi salah kalau itu dianggap yang paling tepat menggantikan Bunda Allah. Itu. Maka kalau Bunda Allah itu tetap dipakai dan tetap kita yakini, Bunda Kristus bisa ada di bawahnya, tidak menggantikan Bunda Allah. Begitu? Ya, terima kasih. Sip, thank you. Tapi Ya, ibu dulu ya. Ya, ibu dulu.
mewakili para ibu. Pertanyaan bukan Bunda Maria. Tapi bunda siapa? LGBT itu. Wah, LGBT. Boleh nggak? Oh ya boleh lah, boleh. Nggak apa-apa ya. Oke. Nasib atau takdir? Emang bedanya apa nasib sama takdir? Ibu dari mana tuh? Dari Paskalis. Nama? Bernadette. Terima kasih. LGBT, tahu ya kita semua singkatannya ya? LGBT itu laki ganteng bawa tablet. Tapi untuk kami di Komisi Kata Ketik yang mendampingi komunitas LGBT kami maknai lu gue butuh Tuhan. Gitu. Maka untuk kami teman-teman LGBT ini adalah sahabat-sahabat yang dalam kesulitan mereka untuk menerima diri apa adanya di tengah penghakiman, kita mau jalan bersama. Apakah itu takdir atau nasib? Orang Katolik nggak percaya nasib, orang Katolik nggak percaya takdir. Satu-satunya nasib orang beriman adalah berkumpul bersama Allah Tritunggal di surga. Amin. Orang Katolik nggak percaya nasib, nggak percaya takdir. Jalani. Satu-satunya takdir kita dan nasib kita itu berjumpa dengan Allah karena untuk itu kita diciptakan. Itu. Kita orang Katolik nggak punya konsep takdir, konsep nasib. Satu-satunya nasib dan panggilan kita adalah berjumpa dengan Allah karena untuk itu kita diciptakan dan diletakkan di dunia ini. Tapi mungkin saya paham pertanyaan ibu, ya kan? Itu LGBT itu pilihan dilahirkan seperti itu atau bisa diubah, itu kayak kurang lebihnya. Itu gifted atau tinggal diterima aja atau pilihan. Ataupun kalau nggak memilih bisa nggak diubah, itu kan yang kurang lebihnya. Pengalaman saya 3 tahun bergaul sama mereka, sekarang ada 30 orang. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang cantik tapi KW. Cantik tapi dulunya laki-laki, tapi cantik loh Pak, luar biasa manis. Aduh, jangan deh. Apa? Ada les, kita lengkap. Ada yang gay, ada yang lesbi, trans pun lengkap. Ada yang transpuan dari laki-laki menjadi perempuan, ada yang trans pria dari perempuan menjadi laki-laki. Nah gini, pengalaman saya begini. Semuanya itu kalau laku dosa dan kalau konsultasi, semua kebanyakan mengatakan begini, Romo, kalau boleh milih, kami nggak mau jadi begini. Siapa sih yang mau hidupnya susah? Siapa sih yang mau mengecewakan papa mama? Siapa sih yang nggak mau membuat papa mama happy dengan memberikan anak cucu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng? Kalau boleh milih, kami nggak mau seperti ini. Tapi kami nggak bisa milih. Itu masalahnya. Sambil nangis sudah begitu. Kadang-kadang nangis di pelukan saya. Kadang-kadang nangis di pundak. Udahnya begini ya. Bukan begini ya. Mereka tidak bisa milih. Itu yang terakhir kali nggak kita sadari ya. Tapi begitu kita mengenal mereka mau curhat apa adanya, mereka nggak bisa milih. Kalau bisa milih, mereka nggak mau seperti itu, nggak mau pasti. Dari 30 orang, baru 1 orang yang berani ngomong ke orang tuanya, Mam, I'm gay. Baru 1 orang. Dan apa akibatnya ketika dia bilang saya gay, diusir. Betul, orang tua mana? Orang tua mana yang bisa terima, ya kan? Nggak ada. Itu. Maka mereka kalau boleh milih nggak akan milih seperti itu. Kita mungkin milih, lama itu banyak MC yang cowok tapi kemarin tak kenal. Ya, mereka membedakan antara fashion dan style. Style itu lebih sejati ya, lebih hakikat. Itu memang stylenya dia begitu. Tapi kalau fashion tergantung musim. Nah kebanyakan yang di MC di TV itu fashion aja. Mumpung lagi laku ya gue begini. Itu. Maka jawaban saya adalah
kalau boleh milih, mereka nggak milih seperti itu. Entah dilahirkan seperti itu, entah karena trauma atau apa, mereka nggak milih itu. Apa? Nggak tahu juga, tetapi mereka nggak milih. Yang pasti mereka nggak mau milih. Nah, itu yang juga harus kita ubah pikiran kita. Kita harus mengubah pikiran bahwa mereka harus diperbaiki. Pertama-tama, perlakukan mereka sebagai sahabat apa adanya. Itu ajaran gereja Katolik. Katekismus gereja Katolik 2357 2358. Bersahabatlah dengan mereka secara tulus, artinya apa adanya, tanpa pretensi menormalkan, menyembuhkan, enggak. Terima mereka apa adanya dan berjalan setapak demi setapak menuju kekudusan. Itu ajaran gereja. Itu seminar berikutnya nanti ya. Kita akan mengadakan seminar LGBT dalam gereja Katolik. Saya akan datang bawa teman-teman saya. Ya, jadi begitu. Saya bisa banyak, teman-teman saya banyak, dan mereka banyak yang mau ngomong apa adanya, termasuk Niti Cinta tadi. Saya sarankan ibu-ibu pegang erat suaminya. Karena Niti Cinta itu cukup cantik. 1 sampai 10 nilai 8,5. Oke, itu ya. Oke. Ya, pertanyaan dari Mas. Aduh, Romo kok jadi LGBT ya? Iya. Mari ke sana semua. Mister Kanda itu menarik gitu. Sampai Oke. Ya, silakan. sampai ke dalam. Berkah dalam. Bukan. Ini tentang saya, artinya nama saya Wisnu dari partai sini, Kapitalis. dari Antonius ya. Saya orang berKTP Katolik, Ya. tapi baru tahun 2020 saya buka-buka lagi buku Katolik tentang Katolikan. Sebelum itu saya bilang Bunda Maria mati, Bunda Maria ngapain kita berdoa sama dia? Itu saya, KTP saya Katolik. Saya ketemu lah beberapa channel Katolik baik awam maupun para presbiter. Nah, dalam konteks seperti itu, bagaimana kita menjawab atau apakah kita harus diam saja? Begitu melihat ada yang menyerang Bunda Maria, akhirnya saya tahu ya bahwa ajaran Katolik seperti ini. Saya ingin menjawab. Sekarang memang lagi di YouTube, apa di TikTok itu rame lah penghinaan terhadap Bunda Maria. Saya nggak mau teman-teman Katolik itu kayak saya dulu. Kira-kira gitu, bahwa ini saya bicara pengalaman pribadi aja. Apa yang harus kami awam lakukan untuk menjawab serangan-serangan teologis dari contohnya baru kemarin itu ada Nabi ke-26 atau ke-27 itu di YouTube namanya Luka Tambunan. Waduh, jelas itu dari mana? Tambunan. Ada. Itu di YouTube mengatakan jelas-jelas di Akita itu dia datang ke rumah doa Akita itu. Akita ya. Yang titik jelas-jelas di channelnya dia bilang bahwa ini gereja salah dan Katolik menyembah berhala. Bagaimana kita menjawab itu Ya. supaya orang yang nonton kan bukan pengikut dia doang, tapi orang seperti saya yang beberapa tahun yang lalu mengalami goncangan-goncangan itu. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Wisnu. Pak Wisnu, terima kasih pertanyaannya. Ya, saya akan mulai dengan cerita Santo Ignatius dari Loyola. Ignatius dari Loyola itu lahir di mana? Di Loyola, ya. Ignatius dari Loyola, maka lahir di Loyola. Dari Loyola, dia itu berperang ke Pamplona dan ketika perang kakinya kena peluru sehingga cacat. Dan ketika dia cacat itulah dia kemudian bertobat karena juga mengalami penampakan Bunda Maria, membaca kisah Fransiskus Assisi. Lalu dia tidak lagi berperang demi pemerintahan duniawi, tapi berperang demi panji kerajaan Allah. Ketika awal tobatnya Santo Ignatius dari Loyola, apa yang dia buat? Dia naik kuda,
ketemu satu orang Arab ngomongin jelek tentang Bunda Maria. Wah, panas dia. Lalu dalam hatinya begini, gua bunuh gak ya, gitu kan. Karena dia tersinggung, tentara ya kan. Maka dia sedang galau. Ini orang jelek-jelekin Bunda Maria nih, aku emosi nih. Masa aku diem aja? Kalau membiarkan kayaknya nggak enak, dan kalau membunuh juga salah. Maka dia ngambil keputusan begini. Di depan jangan dicabar. Kalau dia ke kiri saya ke kanan, artinya saya nggak boleh membunuh dia. Tapi kalau dia sama-sama ke kanan, nggak boleh bunuh dia. Tahu orang Arab ini kemana? Untung ke kiri. Kalau ke kanan juga nggak jadi salto di Yesus. Jadi nggak jadi membunuh. Artinya apa? Untuk saya, kalau perdebatan dan penghinaan YouTube itu hanya melahirkan emosi, jangan diikuti. Karena emosi akan melahirkan emosi. Kekerasan verbal melahirkan kekerasan verbal. Mari kita katakan Tuhan berkati dia, berkati yang punya channel ini, Tuhan memberkati. Atau bahkan kita belajar, oh iya, cara jawabnya gimana ya? Kita baca lagi. Daripada menanggapi nanti lingkaran setan mendengar, oh iya ada hal yang harus aku tanggapin. Baca dulu lagi. Jadi pembelajaran untuk kita pribadi. Lalu nanti kalau orang Katolik lainnya gimana? Ya harus kritis juga kita ya. Tapi untuk diri kita sendiri jangan terpancing. Kadang-kadang Allah tuh hanya mancing. Buat supaya banyak orang Katolik marah, supaya channelnya banyak dikunjungin. Untung di dia, untuk di kita. Iya. Iya, betul, emosi, wah. Kita menggerakkan umat Katolik Paskalis menyampaikan itu, senang dia. Didatangin 100.000 umat. Untung di dia, emosi di kita, rugi. Kadang-kadang begitu, clickbait. Jebakan-jebakan. Itu. Maka hati-hati dengan begitu. Tonton aja yang bagus-bagus, puasa hari Katolik. Puasa hari Katolik. Promosi. Punyanya konsos ke AJ. Saya ada di situ. Begitu Pak Wisnu. Terima kasih. Yes. Selamat malam. Malam. Ngomong. Saya mau nanya, tadi kan yang di utara. Oh, nama saya dulu ya. Nama Yopi. Dari Antonius. Paroki Paskalis. Mau mengenai dogma ini, apakah ada sisi negatif juga bagi kita? Tadi kan diceritakan sama Romo kan wawasan mungkin yang kau bilang kayak saya ya, baru ikut mungkin seminar ini positif ya. Tapi kan apakah pengaruh dogma ini ada negatifnya? Kita biasa. Terima kasih. Yes. Ya, negatifnya apa ya? Tentu nggak ada negatifnya. Ini kebenaran yang diwahyukan. Tetapi kata dogma itu memang kadang-kadang konotasinya itu sempit. Dogma wajib dipercaya, kalau nggak dosa. Nah, kata dogma itu kadang-kadang dipahami sangat sempit, sesuatu yang nggak boleh dipertanyakan, nggak boleh dikritik, nggak boleh dijadikan bahan diskusi, diterima saja. Nah, itu salah. Dogma bukan seperti itu. Dalam konstitusi dogmatis Dei Verbum itu dikatakan tugas setiap orang beriman, yaitu yang sudah dibaptis, untuk mendalami kebenaran iman. Kita nggak diminta terima mentah-mentah, kita terima dan mencari secara logis dengan cara belajar. Itu tugas orang yang dibaptis loh, bukannya tugas KPKS doang. Semua yang dibaptis punya kewajiban mendalami imannya. Pertama-tama tentu membaca kitab suci, rujukan iman yang utama. Tapi juga kebenaran-kebenaran iman lain dalam liturgi, dalam devosi, itu. Maka dogma tidak identik dengan menerima mentah-mentah. Kita harus terus belajar juga, karena dogma yang sama bisa dipahami berbeda pada zamannya. Itu sebagai contoh begitu. Misalnya keperawanan. Sorry to say, di dunia maju, di dunia modern keperawanan nggak begitu penting, betul nggak? Di dunia barat apalagi ya kan, yang namanya free sex, pergaulan bebas itu nggak penting itu. Maka bagaimana menyampaikan Maria tetap perawan sehingga tetap punya kekuatan? Itu kan pentingnya mendalami kebenaran iman sesuai pada zamannya. Untuk di Indonesia 4 dogma ini sih no problem semua kan ya. Pada tetap perawan nggak ada masalah, Jakarta surga nggak ada masalah, Bunda Allah nggak ada masalah, apalagi itu Immaculata nggak ada masalah.
Jadi nggak ada masalah. Bagi saya tantangan teologi, salah satu tantangan teologi di Indonesia adalah menyangkut dengan dunia gaib. Itu menarik. Ini tema yang kedua di sini. Saya mau, bisa. Pasti ratusan yang datang. Sampai Romo Yus itu cerita begini, orang Katolik itu lebih gampang lihat setan daripada Roh Kudus. Saya juga punya komunitas, isinya orang-orang, teman-teman, pribadi-pribadi indigo yang bisa melihat. Jadi saya tuh teman-temannya aneh-aneh itu, ada yang indigo, ada penjara, ada indigo ya. Nah itu, jadi beberapa teman bisa melihat. Maka ini yang menarik untuk dikembangkan. Tapi untuk dogma ini saya rasa no problem ya, nggak punya efek negatif. Kecuali kalau kata dogma dipahami secara sempit, membuat kita hanya pasif menerima. Bukan itu yang diharapkan dari kita. Gereja mengharapkan kita juga mendalami kebenaran iman kita dengan aktif. Bapak Ibu, luar biasa, saya terima kasih untuk kebersamaannya. Ini program seminar paling lama yang pernah saya berikan, jadi sangat luar biasa. Bapak Ibu tahan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Terima kasih Mo.